Aku ini bangku tua. Catku sudah kusam. Kayuku retak-retak dimakan waktu. Tugasku sejak dulu sederhana. Duduk diam, mendengar, dan mengingat. Hari ini, aku ingin bercerita. Bukan cerita ringan. Ini cerita yang berat. Seberat tanah yang turun dari bukit dan menimpa kehidupan rakyat kecil. Pagi itu belum benar-benar terang, tapi kabar duka sudah lebih dulu datang. Tanah bergerak. Bukit runtuh. Di Kampung Pasir Kuning, RT 05 RW 11, sekitar 30 rumah hilang tertelan longsor. Bukan sekedar bangunan. Itu rumah, itu kenangan, itu hidup yang dibangun pelan-pelan dari keringat. Sampai siang hari, 9 nyawa dinyatakan meninggal dunia. 9. Angka yang terdengar kecil di laporan, tapi bagi keluarga yang ditinggalkan, itu dunia yang runtuh. Dan yang lebih membuat dadaku, yang sudah tua ini sesak. 82 orang masih dinyatakan hilang. Dicari, dipanggil namanya satu persatu, tapi belum menjawab. Di antara mereka, 23 adalah anggota TNI yang sedang latihan rutin. Mereka datang untuk tugas negara, dan kini negara punya utang moral untuk menemukan mereka. Satu pun jangan dianggap angka statistik. Aku mendengar kisah seorang lansia, Nur Hayati, ditemukan di bawah reruntuhan bangunan. Mungkin pagi itu beliau tak sempat lari. Mungkin langkahnya kalah cepat dari tanah yang ambruk. Tak ada kamera yang merekam detik terakhirnya. Tapi aku yakin, tak ada satupun rakyat yang ingin mati tertimbun di rumahnya sendiri. Petugas bekerja, relawan berjibaku. Tapi alam belum sepenuhnya memberi izin. Hujan masih turun, tanah masih labil. Setiap langkah pencarian adalah pertaruhan. Menyelamatkan atau ikut terkubur. Warga yang selamat kini berada di 2 posko darurat. Tidur beralaskan tikar, menunggu kabar. Menunggu nama dipanggil, dengan harap dan takut yang bercampur jadi satu. Karena di negeri ini, menunggu seringkali lebih menyakitkan daripada kepastian pahit. Aku ini bangku tua. Aku sudah lama duduk di sudut-sudut bencana negeri ini. Dan aku ingat, longsor bukan tamu baru. Data dari PVMBG sudah lama bicara. Cisarua, Lembang, Parongpong, zona menengah hingga tinggi rawan pergerakan tanah. Peringatan ada, peta risiko ada. Pertanyaannya selalu sama, didengar atau sekedar disimpan di laci. Rakyat sering jadi pihak paling patuh pada alam, tapi paling terlambat dilindungi oleh kebijakan. Mereka tinggal di lereng karena di sanalah mereka mampu. Bukan karena mereka nekat, tapi karena pilihan hidup mereka dipersempit pelan-pelan. Kalau setiap bencana hanya kita tangisi, tanpa berani mengevaluasi tata ruang, izin bangunan, dan mitigasi, maka longsor berikutnya hanya menunggu giliran. Aku berpihak pada rakyat, karena rakyat bukan angka di laporan. Rakyat adalah ibu yang menunggu anaknya pulang dari pencarian. Rakyat adalah bapak yang kehilangan rumah dalam semalam. Rakyat adalah prajurit yang berangkat latihan dan tak kembali. Yang paling penting adalah mencari sampai tuntas, menemukan yang hilang, menghormati yang gugur, memastikan bantuan benar-benar sampai, bukan nyangkut di birokrasi. Dan setelah tanah berhenti bergerak, jangan biarkan ingatan ikut terkubur. Karena kalau kita lupa, bangku tua sepertiku akan kembali duduk di tempat yang sama, mendengar cerita yang sama, tentang rakyat yang lagi-lagi jadi korban paling awal, dan paling lama dilupakan. Aku bangku tua, dan aku tidak ingin cerita ini terulang.